Halo semuanya, balik lagi sama aku. Nah, di sini kita bakal belajar bareng terkait salah satu instruksi yang bakalan sering banget digunain buat pemrograman PLC. Salah satunya di PLC Omron ini sendiri. Kita bakal belajar terkait instruksi move. Nah, kalau dari segi bahasa, move itu bahasa Inggris kan, kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia kan dipindahin tuh. Nah, tapi kalau di PLC Amron ini, yaitu instruksi move itu bersifat untuk menyalin data. Jadi, dia bakal menyalin suatu data dari data asalnya atau source-nya ke suatu data tujuan kita atau destination-nya, kayak gitu. Nah, kenapa bisa dibilang menyalin? Karena data yang ada di source-nya itu masih tetap ada, gitu. Namun datanya juga bakalan disalin ke destinasinya, seperti itu. Mungkin kita bisa langsung aja ke salah satu program sederhananya. Nah, ini adalah program sederhananya dia. Jadi, source word-nya di sini kita menggunakan CIO 1000 dan juga destination-nya atau tujuannya adalah D100. Nah, di sini CIO 0.00 itu adalah pentriggernya. Nah, ketika CIO 0.00 ini nanti mendapatkan suatu sinyal, dia bakalan si move ini, instruction move ini bisa memindahkan data yang ada di source word CIO 1000 menuju ke CIO D100. Mungkin kita bisa simulasikan saja biar bisa lebih paham ya. Misalkan CIO 1000 ini kita kasih suatu nilai, misalkan nilainya adalah 16 desimal ya. Dan 16. Oke. Nah, ketika ini kita trigger, kita kasih sinyal, maka dia langsung akan menyalin suatu nilai dari CIO 1000 itu menuju ke CIO D100, seperti itu. Nah, ketika ini masih menyala, si CIO 0.00 ini mendapatkan suatu sinyal, dan CIO 1000 ini nilainya berubah, maka dia langsung akan menyalin. Misalkan kita ganti nilainya menjadi dan 25. Dia langsung akan menyalin datanya di sini. Menjadi D100 itu sekarang bernilai dan 25. Nah, kira-kira data apa aja sih yang bisa disalin oleh si instruction move ini? Sebenarnya data yang bisa disalin itu bisa berupa dari nilai suatu counter, atau nilai dari BCD switch, atau nilai yang udah kita tentukan dari awal tuh, kayak gitu. Ini kita bisa lihat di contohnya seperti ini. Nah, seperti yang aku udah bilang sebelumnya, bahwasanya yang bisa dipindahin atau disalin itu dari si instruction move itu sendiri ada nilai dari counter. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Misalkan kita kasih nilai untuk counternya biar tidak bernilai 5 gitu ya. Nah, di sini counter 0-nya itu bernilai 3 BCD dan counter 1 itu bernilai 5 BCD. Nah, sekarang kita pengennya itu si counter 1 itu bernilai 3 BCD sama seperti si counter 0. Nah, berarti kita kasih sinyal di sini, kita coba 1 gitu ya. Maka dia langsung berpindah tuh dari yang sebelumnya bernilai 5 BCD sekarang sudah bernilai 3 BCD seperti di counter 0 seperti itu. Nah, kalau kita ingin memindahnya dari nilai suatu counter menuju data memori juga sama. Karena tadi kita punya counter 1 itu bernilai 3 BCD, dan pengen disimpan di data memori 2, bisa tuh kita kasih sinyal di sini di CIO 0.05. Nah, sekarang di D2 sudah bernilai 3 BCD, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada perpindahan atau source word-nya itu berupa BCD switch. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Untuk memonitornya kita bisa lihat di sini nih. Nah, karena si move ini itu khusus untuk memindahkan suatu word, maka di sini kita tulis nih word-nya. Word-nya adalah 100, sedangkan bit-nya adalah 0. Jadi kita bisa tulis nih di sini 100. Ya. Nah, di sini misalkan kita trigger terlebih dahulu. Nah, di sini kita tahu nih bahwasanya di CIO 100
di bit 0-nya itu bernilai ada trigger 1 karena di sini adalah 100.00. Nah, di sini D3 itu pengennya kita juga mempunyai di bit 0-nya itu bisa mempunyai yang 1 juga. Maka dia kita kasih trigger. Nah, udah kita kasih trigger di sini berarti dia langsung bernilai D3 itu udah bernilai 1 sama sini juga 1 di sini. Nah, kalau kita ingin nonaktifkan yang ada di sini, maka dia akan bernilai 0 karena move-nya masih menyala. Yang ketiga adalah source-nya berupa nilai yang udah kita tentuin dari awal. Misalkan di sini udah aku tentuin dari awal nilainya adalah 10 BCD. Nah, pengennya aku itu di nilai 10 BCD ini bakalan berpindah ke D4 atau nanti bisa juga berpindah menuju ke counter seperti itu, tergantung pemrograman kalian dan juga fungsinya bakalan buat apa nantinya kayak gitu. Bisa kita coba kasih satu. Nah, di sini udah bisa nih bahwasannya si 10 BCD yang kita tentuin dari awal itu udah bisa berpindah di D4 seperti itu. Nah, kalau mau cara gunainnya seperti apa? Gampang aja, teman-teman bisa gunain yang ada di sini nih. Kita bisa gunain kontak terlebih dahulu untuk siapa sih yang bakal men-trigger si move ini kayak gitu. Misalkan kontaknya kita taruh sini, misalkan kita kasih alamat 0.09. Nah, selanjutnya untuk instruction move-nya sendiri, teman-teman bisa gunain yang di sini nih, instruction. Kemudian tinggal diketik aja move. Dan selanjutnya adalah tulis source word-nya kalian. Misalkan teman-teman pengen suatu nilai yang ditentukan, ya udah tinggal tulis aja. Kalau teman-teman pengen datanya berupa hexa ataupun hexadesimal untuk mengisi suatu timer gitu ya, teman-teman juga bisa nih ditulis aja. Teman-teman selanjutnya adalah di space, kemudian alamat tujuannya misalkan pengen ditaruh di T4 gitu ya, juga bisa. Udah bisa kayak gitu. Nah, kalau mau shortcut-nya gimana? Shortcut-nya sendiri itu tergantung dari teman-teman. Di sini kalian menggunakan smart input mode ataupun classic input mode. Kalau smart input mode tinggal aja ditulis. Kalau kontak kan pakai LD, dan juga ketika ingin menggunakan instruction langsung aja tulis tuh move spasi source word-nya dan juga spasi destinasinya. Nah, kalau pakai classical input mode gimana? Langsung aja kalau kontak pakai C, dan juga kalau instructionnya itu pakai I kayak gitu ya. Nah, sebenarnya si move ini tuh banyak banget temennya. Ada move biasa kayak gini, move out, kemudian ada move beat, kemudian ada move string, kemudian ada move ledge, kemudian ada move RV kayak gitu. Namun semuanya balik lagi tergantung dengan tipe PLC yang teman-teman gunain. Nah, kebetulan di sini aku gunain tipe PLC CP1H. Nah, kalau teman-teman pengen tahu di tipe PLC kalian yang kalian gunakan itu ada move apa aja gitu ya, teman-teman bisa gunain help yang ada di sini, kemudian pilih instruction reference-nya, kemudian pilih tipe PLC yang kalian gunain. Habis itu ketik move dan bakal muncul tuh move dan teman-temannya kayak gitu. Jika teman-teman penasaran terkait penjelasan dari teman-temannya move yang lain, teman-teman bisa nih stay tune di channel ini, nanti bakalan kita jelasin bareng-bareng seperti itu. Thank you and see ya.